Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai kembali pembelajaran kita. Pembelajaran kita adalah kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu tema 7, subtema 2, dan sekarang masuk ke pembelajaran 4. Langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Pembelajaran kali ini berhubungan tentang proses pembentukan NKRI. Ya, apa itu NKRI anak-anak? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi terbentuknya NKRI ini punya proses, tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ada negara ini menjadi NKRI, ya. Ada prosesnya. Proses itu diawali sidang PPKI. PPKI ini adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi, diadakanlah proses-proses selanjutnya supaya negara ini menjadi sebuah negara dengan kedaulatan yang memiliki identitas tersendiri. Nah, ini proses pembentukan NKRI yang pertama itu terjadi adalah pada saat sidang PPKI, yaitu Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang ini dilaksanakan 2 kali. Sidang pertama yaitu adalah pada tanggal 18 Agustus 1945, 1 hari setelah pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, dalam teks pada sidang pertama ini, itu ada menetapkan ada beberapa ketetapan mereka merumuskannya ada beberapa ketetapan Ketetapan pertama itu adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan ditetapkan isinya bagaimana, lalu disahkanlah undang-undang itu di undang-undang itu disahkan. Selanjutnya keputusan selanjutnya itu adalah yaitu memilih presiden dan wakil presiden, dan pada saat itu terpilihlah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama kali. Sidang kedua tidak kalah pentingnya dengan sidang pertama itu. Sidang kedua adalah pada tanggal 19 Agustus 1945. Sidang kedua ini menetapkan 12 kementerian yang tugasnya membantu presiden, Jadi dibuat lembaga-lembaga tugasnya ini untuk membantu kinerja presiden supaya jangan presiden jalan sendiri. Jadi 12 kementerian ini terdiri dari Departemen Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, dan Pekerjaan Umum. Jadi ke-12 lembaga ini, kementerian ini tugasnya membantu presiden supaya negara ini jalan. Nah, selanjutnya ada lagi keputusannya itu adalah Indonesia ini dibagi 8 wilayah, 8 provinsi. Apa saja provinsinya? Yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Inilah provinsi awal yang telah ditetapkan pada sidang PPKI yang kedua kalinya. Kita lanjut pelajarannya. Ini masih proses pembentukan NKRI. Jadi untuk membentuk NKRI dibentuk pula lagi namanya pembentukan KNI. Apa tuh KNI? KNI itu adalah Komite Nasional Indonesia Tujuannya KNI ini dibuat adalah penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat Jadi KNI ini dibentuk ada 2 bentukannya Ada KNI pusat atau KNIP dan KNI daerah. Jadi ada 2 dibentuk KNI. Tugas KNI ini sama seperti tugas DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Nah, jadi tugas KNIP ini tugas Komite Nasional Indonesia Pusat itu memiliki tugas pertama, memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Sama tugasnya dengan DPR Selanjutnya
ikut menetapkan GBHN, garis besar haluan negara. Jadi kemana arah negara ini? Ini dulu ada namanya GBHN ya. Pasca amandemen GBHN ini ditiadakan. Jadi garis besar haluan negara ini tujuannya kemana? Jangka panjangnya ini kemana? Jadi ada roadmapnya, ada jalannya, ada tujuan akhirnya dari GBHN ini. Jadi itulah tugas dari KNIP. Apa KNI? Komite Nasional Indonesia. Ya, tugas dan fungsinya hampir sama dengan DPR ya. Lagi-lagi ini juga tugasnya membantu presiden. Ini KNP ini ya dibuat berdasarkan maklumat presiden nomor 10 ya nak. Maklumat presiden nomor 10 yaitu pada tanggal 16 Oktober 1945. Inilah diputuskanlah kedua tugas KNP ini. Kita lanjut pelajarannya. Nah, selanjutnya apa sih yang dibentuk? Ini pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Jadi alat kelengkapan keamanan negara yang dibentuk pada saat itu awal-awalnya itu namanya BKR. Apa tuh BKR? Badan Keamanan Rakyat. Ini dibentuk saat pleno PPKI tanggal 22 Agustus 1945 ya. Ini dibentuk jadi dibuat BKR ya. Awal dibentuknya BKR ini sebenarnya wadah untuk memelihara keselamatan masyarakat pasca perang ya. Pasca kita kan banyak korban kemarin pala yang perang menggunakan senjata kan banyak korbannya. Jadi itu awal tujuan dibentuknya ya. Selanjutnya untuk merawat korban perang. Ini awal tujuan dibuat. Tapi Bung Karno pada saat itu merasa kedepannya jangan ini aja fungsinya ya. Harus fungsinya lebih luas lagi, lebih kuat lagi. Jadi pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah organisasi ketentaraan ya yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat yang tujuannya sebagai lembaga pertahanan dengan tujuan mempertahankan kedaulatan negara. Jadi inilah ya, dibentuklah siapa-siapa saja di dalam ini ya, pemuda-pemuda ya yang bekas-bekas yang bekas-bekas dari tentara peta, Heiyo, Senandan yang dulu-dulu yang dilatih militer Jepang dulu. Inilah mereka tentara-tentara inilah mereka di dalamnya ya. Lanjut, PKR inilah merupakan cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia. Jadi dari BKR dibentuk TKR ya. Habis TKR dibentuk, sekarang lah namanya TNI, Tentara Nasional Indonesia ya. Itu ya. Kita lanjut pelajarannya. Apa saja lagi proses pembentukan NKRI? Untuk mengkuatkan NKRI ini dibentuk lagi lah namanya lembaga pemerintahan di seluruh daerah Indonesia. Jadi ini membantu ya, karena luas Indonesia tadi 8 provinsi, luas ya pada saat itu 8 provinsi. Jadi dibentuk supaya perpanjangan tangan pemerintah ini enak ya kan, supaya mudah mengakomodir kebutuhan dan yang mengakomodir daerah-daerah lah. Jadi pada tanggal ya ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ini sebelum diamandemen ya. Sekarang sudah 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi undang-undang itu mengatur pembagian daerah besar dan pembagian daerah kecil. Jadi pembentukannya ini dimulai dari pembentukan daerah besar dan pembentukan daerah kecil. Daerah besar apa? Provinsi ya, yang di provinsi yang di provinsi pembagian daerah besar ya, yaitu provinsi yang diketuai oleh kepala daerahnya gubernur, dan daerah kecilnya itu kabupaten kota yang di kepala daerahnya itu adalah bupati dan wali kota. Jadi ini di dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18
Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi selain dibentuk pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, di daerah itu pun dibentuk pemerintahannya dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Daerah atau namanya KNID, apa singkatannya? Ini sama namanya ini dengan DPRD. Kalau tadi kan Komite Nasional Indonesia itu sama kayak DPR RI. Kalau sekarang ini Komite Nasional Indonesia Daerah ini sama peran dan fungsinya itu seperti DPRD ya. Nah, jadi itu dia membantu kepala daerah, baik kepala daerah besar tingkat provinsi dan kepala daerah kecil yaitu tingkat kabupaten kota. Jadi KNID itu Bapak tekankan lagi ya, fungsinya sama sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya. Ini perwakilan rakyat daerah ya, hilang rakyatnya ya. Nah, jadi itulah, jadi dua pemerintahan inilah dibentuk di daerah-daerah supaya menguatkan NKRI. Baik, kita lanjut pelajarannya. Nah, ini kita lihat, ini ada tugas ya. Tugas pertama, ada 5 soal ya. Ada 5 pertanyaan. Nah, silahkan dijawab nanti pertanyaannya ini ya. Dijawab pertanyaannya ini di dalam buku atau kertas latihannya. Kita lanjut. Ini masih berhubungan dengan proses pembentukan NKRI. Nah, ini ada tokoh yang sangat berperan ya. Salah satu tokoh ya sangat berperan, yaitu namanya Ahmad Subarjo. Silahkan kita baca teks ini ya. Bagaimana Ahmad Subarjo. Dari teks ini ada pula yang mau ditugaskan, yaitu ini teks. Dari teks itu, dari teks Ahmad Subarjo tadi, nah silakan buat ulasan teksnya. Judul teksnya apa, bagian yang menarik dari teks ini apa, silakan tulisnya bagiannya. Terus informasi penting apa yang kalian peroleh dari teks tersebut, ya dari teks Ahmad Subarjo. Terus pertanyaannya, pendapat saya tentang tokoh ini. Bagaimana pendapat kalian tentang tokoh ini, tentang Ahmad Subarjo? Terus peran dan perjuangan Ahmad Subarjo dalam proses kemerdekaan ini gimana? Nah, apa perannya? Silahkan disalinkan, silahkan ditulis di buku latihannya kembali. Terus hal apa yang dapat dicontoh dari tokoh ini? Apa yang bisa kita contoh dari tokoh Ahmad Subarjo ini ya? Mungkin udah lengkap ya, ini tugas keduanya dari teks Ahmad Subarjo ya. Nah, kita lanjut. Pelajaran selanjutnya ini adalah berkaitan tentang unsur-unsur budaya ya. Ini budaya ya, mari kita lihat ya. Nih, kita perhatikan unsur-unsur budaya ini ada beberapa unsur. Ya, yang pertama itu namanya religi ya. Religi ini berhubungan dengan keyakinan dan prakteknya ya. Bagaimana kita menjalankan keyakinan kita ya. Di Indonesia ini ada berapa negara, ada berapa agama yang diakui? Ada 6 ya. Yang terakhir diakui adalah Konghucu ya. Nah, jadi unsur budaya pertama adalah religi. Ini berhubungan dengan keyakinan seseorang dan praktiknya, bagaimana dia menjalankannya ya. Baik dari ritual keagamaannya ya. Nah, kita lanjut. Unsur budaya yang kedua adalah tentang mata pencaharian. Jadi mata pencaharian ini juga merupakan salah satu unsur budaya ya. Ini maksudnya mata pencaharian ini berkaitan tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya ya. Bagaimana dia bertani, bercocok tanam, berkebun. Ya, ada kebudayaan-kebudayaan yang dari dulu sampai sekarang masih tetap dilestarikannya ya. Selanjutnya unsur ketiga yaitu tentang teknologi dan peralatan. Nah, ini berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan seseorang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kepandaian seseorang, diciptakannya lah teknologi ya untuk gimana, untuk memenuhi kebutuhan seseorang ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan hanya seseorang saja, masyarakat juga berguna dengan ini, dengan teknologi ini ya. Nah, kita lanjut. Unsur budaya lainnya yaitu tentang kesenian. Ini salah satu unsur juga ya, ini yang paling sering terlihat ya. Kesenian ini berkaitan dengan keindahan yang dapat dinikmati oleh mata. Contohnya apa yang dinikmati oleh mata? Seni rupa, seni lukis ya kan. Seni tari, masuklah seni tari dinikmati oleh mata ya kan.
seni topeng ya, patung ya, itu keseniannya yang dapat dinikmati oleh mata dan dapat dinikmati oleh telinga. Oleh telinga apa? Musik ya kan, kayak tari tadi perpaduan musik dan geraknya ya. Jadi ada dua unsur yang dipenuhi ya. Jadi ini kesenian ya. Kita lanjut, apalagi? Oh ya, masih ada lanjutannya. Unsur selanjutnya adalah tentang pengetahuan. Ini pengetahuan ini berkaitan dengan informasi tentang keadaan alam dan sekelilingnya serta sifat-sifat peralatan yang digunakan. Ini kebudayaan ini itu ya tadi berhubungan dengan mata pencarian. Jadi ada pengetahuan yang diciptakan, dibuat menjadi sebuah alat ya. Alat ini berguna ya. Jadi alat ini bergunanya untuk apa? Yaitulah untuk kehidupan sehari-hari, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari ya. Ya, misalnya ini alat-alat mungkin kita pernah lihat mobil yang sudah dirubah ya kan, mobilnya dirubah, dibuatnya untuk menggiling beras ya kan, beras jadi dari beras yang masih ada coklat-coklatnya itu kan, dari padi yang coklat-coklatnya, di mesinnya itu dimasukkan, dan mesin kan banyak itu kita lihat di jalanan di tempat kita ini ya kan. Itu salah satunya ya. Jadi pengetahuannya, informasinya ya. Misalnya dia mau panen, kapan mau nanam, ini kan harus ada pengetahuannya. Ini orang dulu nih hebat ini. Nggak lihat tanggal, nggak lihat, cuma lihat tengok matahari udah di mana, bulan sudah di mana. Oh iya, saat ini jatuh tanam. Nanti ya. Jadi begitu maksudnya. Ini masih dilestarikan ini di beberapa daerah ya. Lanjut, unsur budaya selanjutnya adalah sistem kemasyarakatan. Ini bagaimana pola hidup yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Jadi ada kebiasaan-kebiasaannya dalam masyarakat ya. Kita lanjut. Ini apa? Bahasa. Ini bahasa ya. Bahasa ini alat komunikasi, berhubungan dengan alat komunikasi yang memudahkan masyarakat untuk berinteraksi. Jadi cara kita mengomong ya, bahasa apa budaya, bahasa daerah ya kan, pasti kan lebih enak kita ngomong kan, lebih enak ngomong dengan orang asal daerah kita ya kan. Orang Batak suka kalau di perantauan ini suka ngomong dengan orang Batak, orang Aceh kalau di perantauan suka ngomong dengan orang Aceh karena ketemu dia bahasanya ya. Jadi lancar komunikasinya, lancar interaksi dari bahasa ini. Itu unsur dari budaya bahasa. Baik, lanjut. Nah, ini ada tugas ketiga. Tugas ketiga ini berhubungan dengan unsur-unsur budaya. Jadi tugasnya apa? Cari informasi ya mengenai unsur-unsur budaya yang ada di lingkungan daerah kita, sekitar kita. Ini Bapak contohkan nama kegiatannya ya adalah Kenduri Maulid. Ini adanya di Provinsi Aceh, di seluruh Aceh mengadakan ini Kenduri Maulid. Makanya ada yang bilang Maulid Aceh dengan Maulid wilayah lain, daerah lain itu sangat berbeda. Di Aceh Maulidnya itu sampai 3 bulan pelaksanaannya ya. Setiap dusun, setiap kampung itu katanya berbeda-beda ya kan. Kampung ini itu pelaksananya 3 bulan itulah ya. Jadi Kenduri Maulid, itu namanya. Apa unsur budayanya? Yaitu tentang unsur budayanya, salah satunya dari 7 unsur budaya tadi adalah unsur budaya ritual. Kenapa dikatakan ritual? Karena ini berhubungan dengan praktek menjalankan keyakinan ya kan. Jadi dibuat keterangannya. Apa isi keterangannya? Ya seputar tentang kegiatan Kenduri Maulid itu. Nah, Kenduri Maulid itu merupakan kegiatan rutin tahunan untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Jadi hari lahir Muhammad, Maulid Nabi ya. Nah, baik, kita lanjut. Jadi inilah tugas terakhirnya, tugas ketiganya. Mungkin cukup sekian ya pelajaran kita hari ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun, dan Bapak ingatkan sekali lagi tugasnya dikumpul di WA pribadi Bapak. Ya, jangan di WA grup, dikirim ke Japri saja. Ya, jika ada yang mau dipertanyakan silakan ditanya. Boleh di WA grup, boleh di WA pribadi. Ya, demikian ya nak. Terima kasih dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.